Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Bersama saya Adriasari SPD dari SD Negeri 100-2 Muara Bungo, dan rekan saya Aricin Zuldani SPD dari SMP Negeri 7 Tanah Sepenggal, dan Reza Lasti SPD dari SMP Negeri 6 Muara Bungo. Kami akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Tujuan kami melakukan praktek coaching dengan CKP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Reza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu Cia. Bagaimana dengan kabar Bu Cia? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Nah, rencana kan Bu Reza mau melakukan praktek percakapan coaching nih. Nah, kira-kira yang akan Ibu laksanakan nanti itu yang sudah mau disiapkan atau yang mau dilakukan itu yang seperti apa? Oke. Jadi ketika saya akan melakukan coaching, tentunya saya akan menyesuaikannya dengan alur cerita. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya, lalu apa harapan yang akan dicapai dari kegiatan coaching tersebut. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab dari si coach seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke, baik. Berarti nanti dalam praktik coachingnya Ibu Reza dengan coaching, nah saya akan mengamati dan pastinya menilai. Nah, berarti artinya nanti Ibu harus tahu nih bagaimana rubrik penilaiannya. Nah, jadi untuk rubrik penilaian pada proses coaching ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, pastinya ada alur tirtanya bagaimana, apakah sudah nanti terjalankan atau tidak. Terus bagaimana nanti pertanyaan yang berbobot yang mau Ibu sampaikan ke coachingnya. Terus juga bagaimana si coaching merespon atau menanggapi Ibu sebagai coachnya. Nah, terus jangan juga sampai kita lupa nanti bahwa ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam coaching ini. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan juga nanti bagaimana Ibu bisa memaksimalkan potensi si coaching tersebut. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan ke Ibu. Jadi dari nanti coaching yang Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan seperti itu? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar dapat mendorong coaching saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti dari beberapa kompetensi yang Ibu sudah sampaikan tadi, nah kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin nanti diobservasi seperti itu? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya fokuskan yaitu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Lalu yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Lalu berikutnya yang ketiga saya akan melakukan aktivitas, tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching tersebut. Terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke. Terakhir ya Bu, pertanyaannya, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin dikembangkan dari coaching nanti? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Lalu
coaching ini dilaksanakan Udah, berarti artinya sudah nih. Nanti berarti artinya dari yang sudah Ibu paparkan dan Ibu sampaikan dari kompetensi dan nanti keterkaitan dan tujuannya, ketercapaian dan tujuannya, otomatis nanti moga-moga nanti observasinya akan berjalan dengan baik. Silakan nanti Ibu melakukan observasi dan saya berharap itu akan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Eja. Waalaikumsalam Bu Sari. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar Bu Sari? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Lagi ngapain nih Bu? Ada nih lagi santai, lagi duduk aja. Apa nih? Kalau nggak ganggu waktu Ibu, saya minta waktunya sedikit aja. Boleh, aman. Terus saya apa yang enggak? Nah, mau ada yang bicarakan nih nampaknya? Iya, ada sedikit permasalahan yang mau saya bicarakan dengan Ibu nih. Oke, permasalahan. Jadi mau bicarakan permasalahan Ibu. Jadi tujuan ke depan kita ini apa nih dari pembicaraan ini? Saya tuh pengennya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini loh. Oke, jadi Bu Sari ingin mencari solusi dari permasalahan ikhlas ya? Iya, betul. Ya. Kalau boleh saya tahu, apa nih masalahnya? Ini ya Bu, Ibu kan tahu saya ini kan guru SD. Kalau guru SD itu kan Bu mengajar seluruh bidang studi ya Bu, serba bisa gitu. Oh, ya, Bu. Hebat, ya. Jadi yang saya ajarkan seluruh bidang studi itu kecuali PJOK dan agama. Salah satu materi pelajarannya itu IPS. Jadi kebetulan jam pelajaran IPS ini di jam terakhir gitu. Jadi setiap saya akan mengajar IPS di kelas itu saya melihat siswa saya itu nampaknya nggak semangat gitu Bu, yang ngantuk, bosan nampak, terus juga terlihat ogah-ogahan untuk belajar, kadang sampai ganggu-ganggu teman gitu Bu. Oh, jadi begitu. Jadi Bu Sari mengajar kelas IPS dan kebetulan di siang hari nih. Iya. Dan pada siang hari itu guru yang Sari melihat siswa Ibu banyak yang mengantuk, Iya. bosan, ya, dan kelasnya tidak kondusif juga sepertinya ya. Nah, dari keadaan itu kira-kira apa sih penyebabnya ya? Anak-anak yang anak-anak menjadi bosan dan kelasnya tidak kondusif ini menurut Bu Sari? Kalau saya perhatikan ya Bu, karena cuacanya panas, dari siang panas, terus juga murid-murid sudah bosan ya Bu, dari pagi belajar, terus pada saat siang belajar IPS tentang konsep, jadi terlihat kejenuhan di wajah siswa tadi Bu. Oke. Jadi karena penyebabnya siang dan sedang menyebabkan kejenuhan, kira ada penyebab lain ya? Mau disampaikan? Oh ya, saya rasa metode pembelajaran yang saya lakukan kurang pas kayaknya ya Bu ya. Saya sering melakukan metode ceramah karena saya rasa metode ceramah itu begini ya Bu, IPS itu kan berupa konsep, materinya banyak, jadi saya tuh mengejar materi itu sesuai dengan program yang saya lakukan, sehingga saya melakukan metode ceramah karena rasanya saya anggap metode ceramah itu bisa mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya ajarkan, seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi karena mata pelajarannya IPS banyak buku konsep dan Bu Sari otomatis melakukan metode ceramah. Iya. Nah, dari apa yang
nih, kira-kira untuk mengatasi masalah ini kebosanan anak ini terhadap pembelajaran IPS ini ada nggak pernah melakukan upaya-upaya atau mencari? Selain metode ceramah, saya juga pernah nih Bu, tuker nih, mana tahu anak supaya tidak bosan gitu ya Bu. Saya tukar dengan metode tanya jawab dan diskusi. Tapi ternyata belum efektif juga Bu. Oke, begitu ya. Nanti saya sudah melakukan upaya ya, Iya. dengan tanya jawab, Iya. dengan diskusi. Ternyata masih kurang membangkitkan semangat. Iya. Nah, kira-kira Bu Sari ada ide lain nggak nih supaya mengatasi masalah ini? Saya berpikir Bu, kayaknya saya harus menggunakan media ya Bu. Media yang menarik sehingga siswa bisa minat belajarnya itu tumbuh, menarik perhatian sehingga dia nggak main-main, nggak ngantuk, nggak bosan. Saya rasa media perlu saya cari yang menarik. Oke, ini udah bagus nih rencananya nih dengan menggunakan media yang menarik. Iya. Kira-kira masih ada ide lain nggak? Selain media, oh ya, siswa SD ini kan masih suka bermain ya Bu. Saya rasa kalau melakukan pembelajaran sambil bermain kayaknya seru juga ya Bu ya. Melakukan pembelajaran sambil bermain, menghafal konsep IPS menggunakan nyanyian, kemudian juga oh iya, barangkali kalau saya ajak bermain di luar kelas sambil belajar itu kayaknya lebih asik lagi ya Bu ya. Karena siang hari bosan di dalam kelas sambil bermain di halaman, juga kebetulan di sekolah saya itu ada pendopo, ada aula terbuka, ada pohon-pohon rindang, tempat-tempat duduk seperti ada atap jamur. Kayaknya kalau dikelompokkan, diajak keluar kelas, kayaknya nggak ngantuk lah siswa ya Bu ya. Iya. Ini wah, Terpikir saya Bu. Iya. menurut saya ini udah ide yang bagus sekali nih Bu Sari nih. Iya. Ini udah upaya-upaya yang mantap menurut saya yang akan Ibu lakukan dalam menghilangkan kebosanan anak-anak. Iya. Nah, kira-kira Bu Sari butuh dukungan nggak ya untuk melaksanakan kegiatan ini? Jelasnya saya butuh dukungan ya Bu. Saya jelas harus minta dukungan dari kepala sekolah, terutama rekan sejawat, guru yang sama-sama saya di kelas 6. Jadi saya akan sharing gitu media pembelajaran apa yang bagus yang nanti saya terapkan. Saya juga butuh dukungan orang tua supaya lebih memperhatikan siswanya. Saya rasa itu dukungan yang saya butuhkan. Oke, bagus sekali Bu Sari ya. Nah, Bu Sari, dari rencana yang sudah Ibu Sari susun nih, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Pembelajaran IPS ini hari ini hari Senin ya Bu. Nah, Hari Rabu nanti jam terakhir ada pembelajaran IPS. Hari Selasa akan saya siapkan medianya, akan saya rancang pembelajaran yang menarik yang bagaimana akan saya laksanakan. Secepatnya. Saya sebenarnya nih, saya pribadi nggak sabar nih mau melihat hasil dari yang mau Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini berhasil, anak-anaknya menjadi lebih semangat belajar di siang hari ya Bu ya. Ya. Mungkin waktu kita udah habis nih Bu Sari. Iya. Kira-kira dari percakapan ini bagaimana perasaannya? Senang banget ya Bu. Dengan berbicara dengan Ibu, saya sudah menemukan solusi. Rasanya udah plong gitu Bu, udah cerah. Saya sudah menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, terima kasih. Jangan lupa kabarin saya. Iya, insya Allah nanti kalau udah selesai saya laksanakan pembelajaran, saya akan kabari bagaimana
Bu Sari. Terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Reza, tadi Ibu kan sudah melaksanakan praktek coaching dengan coaching. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana hasil dari coaching Ibu? Alhamdulillah ketika saya melakukan coaching tadi semuanya berjalan dengan baik. Lalu juga alhamdulillah nih coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau seperti itu Ibu. Dari yang Ibu laksanakan tadi nih coachingnya nih. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu apakah sudah tercapai apa belum kompetensi yang Ibu harapkan atau Ibu kembangkan, terus juga apakah tujuannya dan ketercapaian yang Ibu harapkan atau kembangkan apakah sudah terlaksana dengan baik apa belum? Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dimana yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Dimana ketika saya melakukan coaching, saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Lalu saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Juga saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan kegiatan apapun selain kegiatan coaching tersebut. Oke, baik. Berarti artinya Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan apa rencana Ibu yang waktu kita praobservasi ya Ibu ya. Tadi juga saya sudah melihat sih Ibu, Ibu sudah berada pada kehadiran penuh dengan si coaching, terus juga mendengarkan dengan seksama apa permasalahan yang ada di coaching, dan Ibu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coaching itu sudah mengarahkan si coaching melalui alur tirta yang sudah kita sepakati bersama di awal tadi. Terus juga Ibu ada pertanyaan lagi nih dari saya yang ingin saya gali nih dari Ibu. Kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin Ibu kembangkan? Dari kegiatan tadi yang paling ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya ini bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Berarti artinya Ibu udah punya nih langkah-langkah nih apa nih yang mau Ibu lakukan nih untuk bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan ke depannya. Ya, pertama mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan merefleksi diri dulu untuk mengetahui kekurangan pada diri saya, lalu saya akan mengetahui dengan refleksi ini kiat-kiat yang harus saya perbaiki nih ketika melakukan coaching kemudian harinya. Selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Lalu bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya akan mungkin belajar public speaking mungkin seperti itu ya yang baik, atau juga saya juga ingin belajar mungkin pada rekan-rekan yang lain yang sedang melakukan coaching begitu ya. Berarti artinya nanti langkah-langkahnya Ibu melakukan refleksi diri, habis itu belajar public speaking, mungkin juga belajar pengalaman dari coaching orang lain. Nah sekarang saya berharap sih sebenarnya mudah-mudahan praktik berikutnya pada saat Ibu bisa meng-coaching rekan kerja maupun siapapun itu akan lebih baik daripada yang sekarang seperti ini. Nah, terima kasih ya Bu Cia sudah berkenan nih sudah mengobservasi kegiatan coaching saya. Oke, sama-sama Ibu. Nah, karena waktu juga nih yang memisahkan kita, saya juga ada keperluan lagi di luar. Untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Cia. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum